Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Dr. Jarod Triwibowo Santoso SPD MSI dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu persamaan dasar akuntansi pada perusahaan jasa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Eka Yulianti dengan NIM 71014222136. Yang kedua ada Anissa Dwi Yulianti dengan NIM 71014222193. Yang ketiga ada Hesti Hoiriah dengan NIM 710142201. Yang terakhir ada Hansa Azahra dengan NIM 71014223116. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan dasar dari proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan yang paling sederhana. Hasil dari persamaan dasar ini akan memudahkan untuk menyusun laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan baik besar maupun kecil. Rumus persamaan dasar akuntansi awalnya aset sama dengan ekuitas pemilik, kemudian berkembang menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Persamaan ini dapat dikembangkan menjadi aset sama dengan liabilities ditambah owner equity ditambah revenue dikurangi expense. Dalam persamaan, maka jumlah aset perusahaan harus selalu sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Bisa saja terjadi perubahan di dua sisi aktiva sama dengan pasiva, dan bisa saja perubahan dalam satu sisi, misalnya sisi aktiva saja. Aset. Aset atau kadang disebut harta adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Aset ini akan memberikan manfaat pada entitas di masa mendatang. Kewajiban atau hutang. Kewajiban atau beberapa ahli menyebutnya sebagai utang adalah klaim terhadap aset yang dimiliki entitas. Dengan kata lain, kewajiban merupakan utang yang harus dilunasi perusahaan dengan pengorbanan sumber daya perusahaan pada pihak lain. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah klaim kepemilikan atas total aset. Oleh karena itu, jumlahnya adalah total aset dikurangi total kewajiban. Karena adanya kewajiban terhadap pihak luar, maka kewajiban ini harus dibayarkan dulu sebelum klaim pemilik. Dalam perkembangannya, ekuitas perusahaan dapat meningkat ataupun berkurang. B. Langkah penyusunan persamaan dasar akuntansi. Pada awalnya, persamaan dasar akuntansi terdiri dari rumus aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Kemudian masing-masing komponen terbagi menjadi subkomponen, misal alat berkembang menjadi kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, tergantung aktivitas perusahaan. Kewajiban dapat terdiri dari utang usaha, utang gaji, utang bank, dan lain-lain. Ekuitas dapat terdiri dari modal, prive, pendapatan, beban menjadi satu dalam ekuitas. Setiap setelah terjadi transaksi diberi garis bawah dan disaldo. Setelah semua transaksi selesai di garis bawah dan dijumlah. Posisi aset harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Perusahaan dapat terjadi dalam satu sisi saja, misalnya di aset atau kas berkurang, peralatan bertambah. C. Analisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Nomor 1. Investasi oleh pemilik. Tuan Jaka pada Maret 2018 mendirikan laundry Clean and Clear dan menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta rupiah ke perusahaannya. Transaksi ini akan berakibat kenaikan di aset kas sebesar 20 juta rupiah dan ekuitas pemilik atau modal Jaka sebesar 20 juta rupiah. Nomor 2. Pembelian peralatan secara tunai. Membeli peralatan laundry secara tunai sebesar 2 juta. Berarti transaksi ini mengakibatkan adanya kenaikan pada aset kas berkurang. Persamaan dasar akuntansinya, jadi semula asetnya 20 juta karena digunakan untuk membeli peralatan dan secara tunai, jadi otomatis kasnya berkurang dan aset peralatan bertambah sebesar 2 juta. Nomor 3. Pembelian peralatan laundry. Dibeli perlengkapan laundry sebesar 500.000. Nah, transaksi ini mengakibatkan adanya kenaikan pada aset perlengkapan sebesar 500.000.
Bisa dilihat persamaan dasar akuntansinya. Kasnya 18 juta dikurangi 500.000 jadi 17.500.000, dan juga terjadi penurunan aset kas sebesar 500.000. Selanjutnya nomor 4, diselesaikan jasa laundry sebesar 200.000, dibayar tunai sebesar 100.000, dan sisanya minggu depan. Jadi transaksi tersebut berakibat pada bertambahnya aset kas dan piutang usaha masing-masing 100.000. Persamaan dasar akuntansinya, kas awal 17.500.000 ditambah 100.000 jadi 17.600.000, piutangnya 100.000, lalu peralatan tidak ada transaksi jadi tetap 2 juta, perlengkapan tidak ada transaksi jadi tetap 500.000, dan mengalami kenaikan modal sebesar 200.000 yang berasal dari pendapatan jasa. Akun pendapatan jasa digabung dengan modal jadi modal 20 juta ditambah 200.000 menghasilkan modal akhirnya sebesar 20.200.000. Nomor 5, dibeli peralatan laundry sebesar 5 juta secara kredit. Kredit berarti utang. Jadi transaksi tersebut berakibat pada kenaikan peralatan dan kenaikan utang usaha sebesar 5 juta. Persamaan dasar akuntansinya, kas 17.600.000 tidak ada transaksi jadi tetap sama 17.600.000, piutang tetap 100.000, peralatan 2 juta ditambah 5 juta jadi 7 juta, dan utang usahanya 5 juta, dan modalnya tidak ada transaksi jadi tetap sama sebesar 20.200.000. Selanjutnya nomor 6, diselesaikan jasa laundry sebesar 1 juta, baru dibayar 800.000. Transaksi ini berakibat pada kenaikan kas sebesar 800.000, piutang usaha 200.000, dan pendapatan jasa 1 juta. Persamaan dasar akuntansinya, kasnya 17.600.000 ditambah 800 jadi 18.400.000, piutang usaha 100.000 ditambah 200 jadi 300.000, peralatan dan perlengkapan tidak ada transaksi jadi jumlahnya tetap sama, utang usaha masih tetap 5 juta, dan modalnya 20.200.000 ditambah 1 juta jadi 21.200.000. Nomor 7, dibayar beban gaji 400.000 dan beban listrik 100.000. Transaksi ini akan berakibat pada penurunan kas dan penurunan modal masing-masing sebesar 500.000. Jadi persamaan dasar akuntansinya, kas 18.400.000 dikurangi 500.000 jadi 17.900.000. Piutang peralatan dan perlengkapan tidak ada transaksi jadi jumlahnya masih sama, utang usaha 5 juta dan modalnya 21.200.000 dikurangi beban gaji 400.000 dikurangi lagi beban listrik 100.000 jadi modal akhirnya 20.700.000. 8. Pembayaran utang usaha. Dibayar utang kepada PT Andalas atas transaksi nomor 5 sebesar 2 juta rupiah. Transaksi tersebut akan berakibat pada penurunan kas dan utang usaha masing-masing 2 juta rupiah. Contoh tabel sebagai berikut. 9. Penerimaan kas dari piutang usaha. Diterima uang kas atas transaksi nomor 4 sebesar 100.000 rupiah. Transaksi ini akan berakibat pada kas bertambah 100.000 rupiah dan piutang berkurang 100.000 rupiah. Contoh tabel sebagai berikut. 10. Penarikan kas oleh pemilik atau Frev. Tuan Jaka mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 100.000 rupiah. Transaksi ini berakibat pada kas berkurang 100.000 rupiah dan modal berkurang 100.000 rupiah. Contoh tabel sebagai berikut. D. Penyusunan laporan keuangan dari persamaan dasar. 1. Laporan laba rugi atau income statement, yaitu laporan yang menyajikan pendapatan atau penjualan dan beban serta laba rugi yang dihasilkan selama periode tertentu. Berdasarkan data persamaan dasar akuntansi di atas, maka dapat disusun laporan keuangan sebagai berikut. Pendapatan. Dengan akun pendapatan jasa sebesar 1.200.000 rupiah, beban-beban dengan akun beban gaji sebesar 400.000 rupiah, beban listrik sebesar 100.000 rupiah, dengan total beban sebesar 500.000 rupiah.
Kemudian laba bersih sebesar Rp700.000. 2. Laporan ekuitas pemilik atau Owner Equity Statement, yaitu laporan keuangan yang menampilkan perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama periode tertentu. Berdasar data persamaan dasar akuntansi, dapat disusun laporan ekuitas pemilik sebagai berikut. Modal jangka pada 1 Maret 2018 sebesar Rp20 juta, ditambah dengan investasi non-rupiah. Kemudian laba bersih Rp700.000 dikurangi dengan pref Rp100.000 dengan penambahan sebesar Rp600.000, maka modal jangka pada 31 Maret 2018 yaitu Rp20.600.000. Catatan nilai modal akhir sama dengan jumlah akhir modal pada persamaan dasar akuntansi. 3. Laporan posisi keuangan atau neraca, balance sheet, yaitu laporan yang menyajikan jumlah aset atau aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Berdasarkan persamaan dasar dan data dari laporan ekuitas pemilik dapat disusun neraca sebagai berikut. Contoh, Clean and Clear Laundry, laporan posisi keuangan atau neraca, periode 31 Maret 2018. Aset dengan akun kas sebesar Rp15.900.000, kemudian piutang usaha sebesar Rp200.000, kemudian perlengkapan sebesar Rp500.000, dan peralatan sebesar Rp7 juta. Maka total aset menjadi sebesar Rp23.600.000. Kemudian kewajiban dan ekuitas pemilik. Kewajiban yaitu utang usaha sebesar Rp3 juta. Kemudian ekuitas pemilik yaitu modal zakat sebesar Rp20.600.000, maka total kewajiban dan ekuitas pemilik menjadi sebesar Rp23.600.000. Laporan arus kas, Statement of Cash Flows, yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang kas masuk dan kas keluar. Berdasar persamaan dasar akuntansi Clean and Clear Laundry di atas, maka dapat disusun laporan arus kas sebagai berikut. Metode langsung. Clean and Clear Laundry, laporan arus kas per 31 Maret 2018. Arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pendapatan sebesar Rp900.000, penerimaan kas dari piutang usaha sebesar Rp100.000, pembayaran kas untuk beban sebesar Rp500.000, pembelian perlengkapan sebesar Rp500.000, pembayaran utang usaha sebesar Rp2 juta, kas bersih yang dibersihkan dari aktivitas operasi yaitu Rp2 juta. Lalu arus kas dari aktivitas investasi, pengeluaran untuk pembelian peralatan sebesar Rp2 juta. Jadi kas bersih yang dikeluarkan dari aktivitas investasi yaitu sebesar Rp2 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan, investasi pemilik, penarikan oleh pemilik sebesar Rp10.000, kas bersih yang diberikan dari aktivitas pendanaan sebesar Rp4.100.000. Jadi kenaikan penurunan bersih kas sebesar Rp4.100.000 dengan kas awal periode Rp20 juta menjadi kas akhir periode Rp15.900.000. Catatan nilai kas akhir sama dengan jumlah kas pada persamaan dasar akuntansi. Glosarium. Laporan laba rugi income statement adalah laporan yang menyajikan pendapatan atau penjualan dan beban serta laba rugi yang dihasilkan selama periode tertentu. Laporan ekuitas pemilik, Owner's Equity Statement, adalah laporan keuangan yang menampilkan perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama periode tertentu. Laporan arus kas, Statement of Cash Flows, yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang kas masuk dan kas keluar. Neraca, balance sheet, yaitu laporan yang menyajikan jumlah aset, aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Berikut adalah contoh soal dan berikut adalah penyelesaiannya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.